Hai, kembali lagi di cerita by Dias. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang sang penempa jenius dalam game. Tanpa perlu berlama-lama lagi, let's go! Di sebuah bengkel penempa, Hunso melihat seorang pria tua sedang menempa sebuah pedang. Namun, menurut Hunso, cara pria itu menempa pedang masih kurang tepat. Pria tua itu langsung terlihat tidak nyaman karena Hunso mengkritik caranya bekerja tanpa basa-basi. Merasa tersinggung, ia menantang Hunso untuk mempraktikkan cara yang benar seperti yang ia katakan. Hunso menerima tantangan itu dengan satu syarat. Jika ia berhasil membuat sang pria tua mengakui bakatnya, ia meminta izin untuk memiliki pedang yang ia tempa sendiri. Pria tua itu menyetujui syarat tersebut. Tanpa menunda waktu, Hunso mulai menempa. Sebilah besi panjang, ia masukkan ke dalam api, kemudian dipukul dengan ritme dan presisi tinggi. Saat palu itu menghantam besi panas, ingatan dan perasaan lama yang pernah ia alami sebelumnya muncul kembali. Sebuah senyum kecil terpancar menandakan Hunso benar-benar menikmati proses ini. Pria tua itu yang awalnya kesal, kini mulai mengamati Hunso dengan lebih serius. Di dalam hatinya, ia mulai merubah pandangannya terhadap Hunso. Ternyata dia bukan cuma bocah arogan, tapi benar-benar memiliki kemampuan menempa seperti yang ia katakan. Ia bahkan terkejut melihat teknik yang digunakan Hunso untuk meningkatkan durabilitas bahan. Sebuah notifikasi window muncul saat proses berlangsung. Bahan yang awalnya hanya rank D, perlahan meningkat menjadi rank C. Namun, Hunso belum puas. Ia terus menempa lagi dan lagi tanpa berhenti. Tanpa disadari, malam pun berganti pagi. Hunso menempa sepanjang malam. Sementara pria tua itu menunggu sampai ia tertidur di kursinya. Ketika terbangun, ia terkejut melihat Hunso masih menempa besi yang sama dan lebih terkejut lagi ketika bahan yang awalnya rank D kini sudah berubah menjadi rank B. Melihat pencapaian itu, akhirnya pria tua tersebut mengakui bakat Hunso. Sejak saat itu, ia menerima Hunso dan bahkan mulai belajar darinya. Mereka bekerja sama menempa bahan berkualitas rendah itu. Sampai akhirnya, bahan rank D berubah menjadi rank A. Menurut pria tua itu, bahan rank A sudah cukup untuk membuat senjata grade rare. Ia sangat puas dengan kerja Hunso, bahkan memberikan biji misril kepadanya karena penasaran senjata seperti apa yang bisa Hunso buat suatu hari nanti. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa terasa. 1 bulan sudah berlalu sejak Hunso tiba di desa itu. Selama waktu itu, ia bahkan berhasil membuat pedang Great Epic. Setelah itu, Hunso pergi ke alun-alun untuk mencoba menyelesaikan tantangan boneka kayu. Dan kali ini, ia berhasil. Lalu ia langsung melanjutkan ke Hunting Training Ground. Sesampainya di sana, Hunso dicegat oleh pengawas sekaligus instruktur tes di Hunting Ground karena mengetahui level Hunso masih berada di level 1. Selama tes ini berlangsung, belum pernah ada pemain level 1 yang berhasil lolos. Instruktur meminta Hunso menaikkan level terlebih dahulu sebelum mencoba lagi. Ia juga khawatir monster yang mulai bermunculan di dalam arena akan membahayakan Hunso. Namun Hunso tidak mau membuang waktu lagi. Ia membujuk instruktur itu untuk memberikannya izin melakukan tes. Dan pada akhirnya, sang instruktur bersedia memberikan tes kepada Hunso. Instruktur hanya memberitahu Hunso untuk memilih pedang dari rak senjata dalam melakukan tesnya. Tapi, Hunso menolak. Ia ingin menggunakan pedang yang ia buat sendiri dalam menjalani tes hunting. Instruktur masih belum bisa percaya kalau Hunso meminta untuk menggunakan pedangnya sendiri dalam menjalani tesnya. Di tengah kebingungannya, akhirnya si instruktur bertanya ke Hunso, "Kalau itu pedang buatan sendiri, apa kau akan mencoba menjadi blacksmith?" Instruktur langsung menyambung dengan angkuh dan meremehkan kelas blacksmith. Dia bilang kalau kelas blacksmith merupakan pekerjaan yang menyedihkan. Karena menurutnya, Ares yang merupakan dunia yang dipenuhi oleh monster lebih berguna menjadi seorang swordman daripada menjadi seorang blacksmith. Hunso cuma diam melihat dirinya diremehkan. Sang instruktur kembali menanyakan kenapa seorang yang akan memilih job blacksmith datang kemari untuk melakukan tes. Kemudian muncul notifikasi window menyebutkan
kalau afinitas instruktur berkurang 10 poin terhadap Hyunso. Hunso masih terlihat sabar mendengar dirinya diremehkan. Karena sebelum memasuki Ares pun, dia sudah terbiasa dipandang rendah oleh orang-orang terhadapnya karena mempunyai pekerjaan sebagai blacksmith. Tapi di Ares, Hunso merasakan kalau job blacksmith bisa diakui asalkan mau berusaha keras. Setelah diremehkan sebegitunya, Hunso coba memprovokasi instruktur dengan menanyakan siapa orang yang paling hebat yang pernah menjalani tes di sini. Dan Hunso ingin melakukan tes yang lebih sulit dari orang itu. Mendengar itu, instruktur merasa kesal karena ia sudah menjadi instruktur lumayan lama dan sudah memiliki pengalaman yang tinggi. Sehingga menurutnya dia punya mata yang tajam untuk melihat potensi para pemain yang ingin mengikuti tes itu. Selain itu, sang instruktur merasa tidak terima mendengar tantangan itu dari seorang beginner dengan level 1. Merasa terprovokasi. Instruktur mengiyakan tantangan Hunso dan menjelaskan kalau tantangan ini akan membahayakan dirinya. Dan kalau gagal, Hunso diminta untuk tidak mencoba lagi tesnya selama seminggu dan coba berburu kelinci sebelum datang ke sini kembali. Kemudian instruktur menyiapkan tes yang paling sulit selama dirinya menjadi instruktur. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hunso, terdapat tes tingkatan ketiga dengan kesulitan level tinggi dan hanya ada sedikit pemain yang bisa menyelesaikannya. Tapi ada stage yang lebih sulit lagi, yaitu stage keempat. Belum ada sama sekali yang bisa menuntaskan tes ini. Hunso mau mencoba mengikuti tes tingkat keempat. Setelah mendengar itu, instruktur merasa marah karena peringatan yang pernah diberitahukan diabaikan dan malah menantang mau menyelesaikan tes yang lebih sulit lagi. Dengan wajah merah, akhirnya instruktur memberikan tes tingkat keempat untuk Hunso. Kemudian, semua monster dilepaskan secara bersamaan. Ada beberapa Swift Goblin level 5 menyerang Hunso bersamaan. Di sisi lain, Hunso juga bersiap melawan balik dengan sepenuhnya percaya terhadap pedangnya sendiri. Hunso mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah monster dan tepat menengai salah satu Swift Goblin itu. Satu monster tumbang. Belum sempat memproses situasi, belati tajam dari Swift Goblin sudah ada di depan mata Hunso. Hebatnya Hunso bisa menghindari serangan fatal monster itu, tapi tetap memberikan luka di tubuh Hunso. Sang instruktur melihat pertarungan Hunso mewajarkan kalau pasti akan terkena critical hit dari Swift Goblin karena pergerakannya yang lincah dan menurut instruktur Swift Goblin memang musuh alami dari para beginner. Tapi yang membuat kaget si instruktur adalah Hunso bisa menahan critical hit dari Swift Goblin. Seharusnya, critical hit akan memberikan damage yang besar kepada player yang terkena, tapi tidak ke Hunso. Damage yang diterima Hunso hanya sedikit. Health point-nya tersisa 82 poin. Alasan hal itu bisa terjadi karena Hunso selama sebulan belakangan, ia menempa pedang yang membuat statnya naik lumayan tinggi. Para goblin kembali melesat maju melihat Hunso tersungkur ke tanah. Serangan demi serangan diterima oleh Hunso. Instruktur mulai khawatir melihat Hunso diserang dengan brutal oleh para goblin. Namun meski begitu, Hunso tidak menyerah. Ia menggenggam pedangnya erat, seolah menaruh seluruh harapannya di sana. Monster-monster mulai datang dari segala arah, tapi Hunso bergerak dengan cepat. Setiap ayunan pedangnya menjadi serangan mematikan yang menebas semua monster yang mendekat. Serangan cepat dan beruntun yang dilayangkan Hunso sudah seperti seorang swordman. Sang instruktur kaget, kagum, tapi bersyukur melihat Hunso berhasil menyelesaikan tes tingkat keempat. Instruktur bertanya, di mana dia mempelajari swordmanship itu? Hunso cuma menjawab, kalau blacksmith harus bisa mengurus senjata yang dibuatnya sendiri. Mendengar itu, instruktur tertegun dan menyadari bahwa itulah yang dinamakan blacksmith sejati. Instruktur meminta maaf karena terprovokasi dan bertindak kasar ke Hunso. Dan muncul notifikasi window memperlihatkan afinitas instruktur mencapai maksimal. Di sisi lain, instruktur menawarkan Hunso menjadi seorang Mad Lord. Muncul notifikasi quest sebagai Mad Lord yang merupakan legendary class. Melihat Hunso mendapatkan quest class advancement, ketua tim developer kaget karena seorang Mad Lord adalah sosok mulia yang memimpin ratusan Mad Knight. Tapi Hunso dengan besar hati menolak tawaran itu
dan dia hanya akan menjadi seorang blacksmith. Semua orang yang mendengar jawaban Hunso merasa salut dengan tekadnya menjadi seorang blacksmith. Selain itu, Hunso mendapatkan hidden quest untuk menemui Lord Barnes. Hunso mendapatkan hadiah armor yang pernah dipakai oleh Mad Lord sebagai hadiah, meskipun armornya sudah berkarat dan terlihat usang. Instruktur percaya kalau Hunso bisa memanfaatkan armor itu dengan baik. Hunso tersipu malu mendengar instruktur mempercayai Hunso. Oke, segitu dulu ceritanya, nanti kita lanjut ke chapter berikutnya ya. Jangan lupa like kalau kamu suka dan share ke temanmu yang suka dengan manhwa. Kamu bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya hanya di Cerita by Dias. Sampai ketemu di next content. Bye.